Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas Agroteknologi D. Baik, saya sendiri Abimanyu Galur Prayoga dengan NIM D1B1181094. Saya berasal dari Kota Kendari, saya alumni dari SMK Negeri 4 Kendari. Kemudian saya Andri Jaya Mirudin, saya dari kelas D Agroteknologi kelompok 3. Asal saya dari Morowali Utara, Provinsi Sulawesi SMA Al-Herat Bungi Timbe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar dengan NIM D1B11817 dari kelompok 3 jurusan Agroteknologi kelas D. Saya berasal dari Kabupaten Muna dan saya alumni dari SMA Negeri 2 Watu Putih. Saya atas nama Hamida dengan NIM D1B1180449 dari kelompok 3 kelas Agroteknologi D. Saya berasal dari Buton Tengah dan saya alumni dari SMA Negeri 1 Mawasangka Timur. Baik, perkenalkan, nama saya Feby Amanda dengan NIM D1B1181081, kelas Agroteknologi D. Saya berasal dari Kota Makassar, alumni SMA Negeri 1 Goa. Terima kasih. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Akan lanjutkan dengan sesi presentasi dan diskusi. Oke, selanjutnya setelah perkenalan dari teman-teman, saya akan membacakan hasil ringkasan, yaitu dari bab pertama. Bab pertama di sini dengan judul prinsip-prinsip pengujian tanah. Poin pertama, dalam program pengujian tanah, seperti dalam program lainnya, hasil ini bergantung pada kualitas bagian-bagian dari ini ada rekomendasi pupuk yang baik untuk berbagai tanaman. Poin kedua, akurasi teknik lapangan pengambilan sampel tidak dapat dievaluasi karena penyebabnya kurangnya data yang luas. Poin ketiga, biasanya analisis kimiawi merupakan bagian paling akurat. Ini merupakan program pengujian tanah yang berarti bahwa kimia dapat diproduksi secara kimia pada sampel tanah manapun. Selanjutnya. Selanjutnya, poin keempat, yaitu rekomendasi pupuk. Pupuk yang baik diarahkan menentukan efisiensi tanaman yang berbeda dan tanah dari berbagai tingkat gizi. Hasilnya dinyatakan dalam menunjukkan hasil pengujian tanah dan penggunaan pupuk yang disarankan untuk berbagai tanaman. Selanjutnya, Selanjutnya, pengumpulan dan penanganan sampel tanah
teknik berdasarkan sumber dan tingkat variabilitas lapangan. Poin pertama, reproduksibilitas atau ketepatan analitis dari uji laboratorium yang dilakukan pada sampel komposit dari lapangan mungkin sangat tinggi, di mana Leclerc, PKK, pada tahun 1962 menarik dua kesimpulan umum dari uji keseragaman awal. Yang pertama, variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu. Sistematis yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung mirip daripada segmen yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Kedua, kesuburan tanah jarang didistribusikan secara sistematis, sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Selanjutnya, sumber dan derajat keragaman lapangan. Yang pertama ada variasi alami, yaitu proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. Kedua, terdapat variasi manusia, yaitu sistem tanam yang berbeda dan praktik pengelolaan pupuk yang terkait dapat menyebabkan perbedaan dalam jumlah dan jenis bahan organik serta pola pupuk sisa yang berbeda. Jenis keragaman yang aneh dapat disebabkan oleh metode aplikasi pemupukan. Yang ketiga, variabilitas titik ke titik. Variabilitas tanah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu jarak mikro, meso, dan makro variabilitas untuk menggambarkan teknik pengambilan sampel tanah yang sesuai. Selanjutnya, metode sampling. Prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala, baik itu mikro, meso, dan makro. Bidang yang seragam menandakan bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek sejarah pengelolaan, penanaman dan pemupukan, dan jika mungkin penampilan tanaman selama musim tanam. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim tinggi dan rendah. Dan yang lebih penting, lokasi spesifik dari lapangan ekstrim. Selanjutnya, kedalaman sampling. Dalam pengelolaan tanah konvensional, tanah agak dicampur dengan kedalaman di mana alat pengelolaan tanah primer menembus dan juga dicampur di permukaan 7-10 cm dengan pengolahan tanah sekunder seperti dengan garut cakram. Selanjutnya, kepedulian terhadap konservasi tanah dan air telah menghasilkan pembangunan dari beberapa sistem yang melibatkan pengolahan mekanis jauh lebih sedikit daripada sistem piringan bajak tradisional. Agregas yang luas dari tanah Southland ada di seluruh Amerika Serikat yang dibuahi dan dikelola untuk produksi jerami atau padang rumput. Biasanya pengambilan sampel dari lapisan bajak tradisional direkomendasikan jika ladang dibajak secara konvensional untuk menghasilkan berbagai tanaman pembentuk tanah. Selanjutnya, pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Variasi musiman dalam nilai uji tanah harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Selanjutnya, alat sampel tanah, yaitu beragam peralatan pengambilan sampel tersedia yang akan bekerja dengan baik dalam mengambil sampel tanah, mulai dari perkakas tangan hingga probe
tenaga hidrolik yang dipasang di kendaraan atau auger. Pertimbangan utama dalam memilih alat untuk pengambilan sampel adalah bahwa alat tersebut dapat dengan mudah dibersihkan antara sampel komposit yang diambil di lapangan dan secara akurat mengambil sampel kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip analisis tanaman. Kemudian mengenai prinsip analisis tanaman. Sebenarnya analisis tanaman sendiri telah Ya, oke. elemen tanaman. Suatu elemen dianggap penting jika siklus hidup tanaman tidak dapat selesai tanpa elemen tersebut, atau elemen tersebut tidak dapat digantikan oleh elemen lain dan memiliki fungsi penting dalam produksinya. Beberapa elemen atau unsur-unsur yang dianggap penting tersebut bagi tumbuhan antara lain yaitu disebut dengan makronutrien dan mikronutrien atau unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Kemudian dalam analisis tanaman, dalam hal sampling dan metode analisis, di mana analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dan dalam kondisi yang terkendali. Nah, pengujian ini dapat dilakukan dengan alat yang disebut dengan spektrometri inframerah. Ini untuk di laboratorium. Dalam perkembangannya sebenarnya bisa dilakukan teknik yang lebih, di mana ada alat yang dikenal dengan namanya teknik fotografi inframerah, atau teknik ini disebut juga sebagai teknik tes cepat atau swab test. Kemudian dari segi penafsiran, terdapat beberapa langkah umum yang perlu diikuti saat menetapkan level kritis atau indeks untuk suatu elemen atau unsur yang ditentukan dalam sebuah analisis tanaman. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan eksperimen terkontrol dengan perlakuan yang memadai selama periode waktu dan kondisi yang akan menghasilkan tingkat nutrisi yang dapat diandalkan untuk menentukan dan waktu pengambilannya pun perlu diperhatikan. Selanjutnya, sampai lapangan prosedur untuk melakukan analisis tanaman. Poin pertama, validitas dan kegunaan konten elemen yang ditentukan dari sebuah koleksi sampel jaringan tanaman bergantung pada pendekatan yang cerdas dan andal. Kandungan unsur hara di dalam tanah tidak tetap dan terus bervariasi dari hari ke hari, dan bagian tumbuhan di lokasi tertentu dan tahap pertumbuhan tanaman merupakan parameter sampling yang paling umum. Poin ketiga, setelah ditentukan bagian tanaman yang akan diambil, pastikan jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya untuk representasi cukup memadai. Berikut ini daftar spesial dari prosedur pengambilan sampel yang direkomendasikan. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Poin berikutnya, mengikuti dengan hati-hati teknik pengambilan sampel yang direkomendasikan tidak dapat berlebihan. Divariasi, karena kriteria untuk interpretasi analisis unsur telah ditetapkan, dicantumkan untuk prosedur pengambilan sampel tanaman. Karena itu, untuk konsentrasi unsur penentuan threshold menjadi bermakna penting
penting untuk mematuhi yang diberikan prosedur pengambilan sampel yang dirancang untuk spesies tumbuhan tersebut dan unsur-unsurnya diuji. Selan- Baik, mohon maaf, apakah sebelumnya suara saya kedengaran? Dengar. Ya, Ya, baik. Siap, Persiapan dengar. untuk analisis jaringan tanaman di laboratorium. Persiapan sampel tanaman sangat penting dalam memperoleh data analitik yang akurat dan andal bagi analisis tanaman. Nah, terdapat beberapa prinsip, yaitu tanaman yang digunakan harus bersih dan bebas dari zat asing, termasuk tanah, partikel debu, dan residu. Semprotan daun yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Unsur yang paling sering terkena partikel tanah dan debu adalah besi, aluminium, silikon, dan mangan, terutama pada semayan dan rerumputan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengeringan oven. Prinsipnya yaitu air dikeluarkan dari jaringan tanaman untuk menghentikan reaksi enzimatik dan menstabilkan sampel. Pengeringan juga dilakukan untuk mengetahui pengukuran partikel secara menyeluruh, homogenisasi yang menyeluruh, dan penimbangan yang akurat. Selanjutnya itu pengurangan ukuran partikel. Sampel jaringan tanaman dikurangi menjadi 0,5 hingga 0,1 mm untuk memastikan homogenitas dan untuk mengetahui kerusakan bahan organik. Nah, yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Setelah pengurangan ukuran partikel dan homogenisasi, sampel harus disimpan pada kondisi yang akan untuk penimbangan analisis lanjutan. Nah, selanjutnya yaitu penghancuran masalah organik. Sampel jaringan tanaman yang sebelumnya dikeringkan, digiling, dan ditimbang disiapkan untuk analisis unsur untuk melalui penguraian atau penghancuran bahan organik. Secara ekstensif, telah banyak dilakukan penelitian untuk mengevaluasi dan mengembangkan prosedur baru yang lebih baik dari prosedur ini. Dua metode yang umum digunakan dalam pengerusakan bahan organik adalah abu kering dan abu basah. Itu pengabuan kering. Pengeringan kering dilakukan dengan tungku pembakaran pada suhu 500 sampai 550 derajat selama 4 sampai 8 jam. Dan untuk jaringan yang kadar karbohidrat yang diperlukan Coba pertanyaannya yang ulang duluannya. Pertanyaan tadi itu apa ya? Oh iya, oke. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Amidah. Apa kira-kira perbedaan dari pengambilan sampel tanah dengan pengambilan sampel tanaman? Menurut tanggapan saya, pengambilan sampel tanaman itu dengan pengambilan sampel tanaman dengan pengambilan sampel tanah itu berbeda. Karena letak perbedaannya itu yang pertama tempat, yang kedua
tempat, yang kedua ketinggian, yang ketiga apa namanya ini? Yang ketiga itu apa namanya ini? Ekosistemnya. Jadi untuk lebih detailnya pengambilan sampel tanah dengan sampel tanaman, untuk pengambilan sampel tanaman kita mengambil sampel bukan hanya dalam satu tempat, tapi ada beberapa tempat untuk mengetahui perbedaan dari beberapa tempat pengambilan sampel tanah. Kemudian untuk pengambilan sampel tanaman. Pengambilan sampel tanaman itu biasanya untuk melakukan suatu penelitian kita mencari tanaman yang mewakili semua dari satu hamparan tanaman itu. Jadi di situ letak perbedaannya. Sekian dari saya tanggapan dari Andri Jaya. Selanjutnya dari teman-teman bagaimana? Mungkin bisa saya memberi sedikit tanggapan dari pertanyaan yang tadi. Kalau dari saya adanya perbedaannya itu perbedaan prosedural begitu. Prosedurnya berbeda dari apa yang dianalisis begitu, dari tanah dan tanaman. Tanaman yang dianalisis biasa itu kan jaringan tanamannya. Nah itu kalau dari saya itu saja tadi perbedaan prosedur dengan apa yang dianalisis. Mungkin itu saja dari saya. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya, kalau menurut saya dari pertanyaan Mana saya itu bedanya? juga, kalau menurut saya pribadi juga saya setuju sama Abim. Kalau untuk sebenarnya dari segi prinsip untuk pengujian tanah dan tanaman itu sendiri sebenarnya hampir sama. Yang membedakan tadi yaitu terkait dengan beberapa prosedur, karena tanah itu sendiri kan dasarnya itu bukan makhluk hidup. Sementara kalau tanaman dia makhluk hidup. Jadi dari segi perlakuan untuk prosedur analisisnya pasti ada perbedaan. Kemudian dari apa yang dianalisis juga, kalau menurut saya juga ada perbedaan. Karena kalau di tanah dia bisa tidak hanya dari segi unsur kimia, tetapi juga dianalisis dari segi biologi dan fisikanya. Sementara kalau tanaman lebih banyak ke kandungan unsur atau komponen dari tanaman itu sendiri. Dan tujuannya itu sendiri, kalau untuk tanah menurut saya lebih kepada akhirnya itu lebih kepada rekomendasi dari pemupukan. Karena kebanyakan pupuk itu dimasukkannya lewat tanah. Sementara kalau untuk analisis tanaman itu lebih kepada untuk menentukan seberapa penerimaan tanaman itu sendiri dari unsur hara yang akan dimasukkan, yang akan diberikan untuk mengecek keadaan atau kandungan dari unsur hara dari dalam tanaman itu sendiri. Kan ada dikenal dengan zona kritis, kemudian zona kecukupan, dan kemudian zona kelebihan. Kalau menurut saya itu sih perbedaan dari segi prinsipnya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang punya pendapat lain.
Bagaimana? Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan saya, setelah dilakukan pengambilan sampel, terus sampel itu akan dikemanakan? Akan digunakan sebagai apa? Itu saja. Oke, saya tanggapi dari pertanyaan saudara Sulfikar. Kalau dari saya, setelah kita mengambil suatu sampel, apa namanya ini, kita akan kemanakan? Kalau dari saya, kita akan teliti, kita bawa ke lab, lalu kita analisis. Kira-kira tanah ini mempunyai unsur hara yang lebih, unsur hara yang apa namanya? Unsur haranya yang besar makronya atau mikronya. Kemudian tujuannya untuk pengambilan sampel ini untuk sebagai bahan analisis acuan supaya tanah ini kita perlu ketahui, sebegini kandungan dari tanah tersebut. Sekian dari saya. Mungkin sedikit memberikan tanggapan. Ya, apa tadi yang dikatakan sama Andre kan sudah benar ya kan? Apa yang untuk apa diambil sampelnya itu untuk dilakukan analisis untuk mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam tanah tersebut. Kalau sudah diketahui berarti tanah tersebut memiliki kandungan ini dan apa yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditambahkan ke dalam tanah tersebut agar tanah tersebut menjadi lebih subur bagi tanaman begitu. Ajukan pertanyaan saya. Begini, kandungan unsur hara di dalam tanaman tidak tetap dan terus bervariasi dari hari ke hari, dan bagian tumbuhan di lokasi tertentu dan tahap pertumbuhan tanaman merupakan parameter sampling yang paling umum. Mengapa kandungan unsur hara di dalam tanah itu bervariasi? Kemudian dari ke hari itu dan bagian tumbuhan di lokasi tertentu itu tidak sama. Mengapa demikian? Sekian dari pertanyaan dari saya. Saya persilakan dari teman-teman untuk menanggapi. Mungkin saya, menurut pendapatku, kenapa adanya variasi begitu ya? Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Misalnya kan di tanah lapangan begitu. Itu tanah lapangan kita tidak tahu sehari-harinya itu apa yang terjadi di atas tanah yang akan kita amati tersebut. Kecuali tanahnya itu mungkin begitu kan, plot untuk dia mati begitu, agar tanah tersebut tidak diganggu gugat, mungkin kandungannya itu tidak berubah-ubah begitu unsur apa yang terkandung dalam tanahnya itu. Kecuali kalau tanah lapang langsung diambil sampel hari ini dan diambil hari esok, mungkin ada sedikit perubahan, mungkin ada hewan yang membuang kotorannya di situ atau bagaimana kan. Mungkin itu menurutku. Saya kembalikan kepada teman-teman lagi untuk memberikan tanggapan. Saya ingin menambahkan mengapa kandungan unsur hara dalam tanah pada tanah terus berubah-ubah dari hari ke hari. Menurut saya mungkin karena terjadi hujan, sehingga hujan membawa kandungan unsur hara dari tempat satu dibawa ke tempat ini misalnya. Jadi menurut saya karena dibawa oleh hujan, genangan air, itu saja mungkin. Tambahan dari saya, kalau menurut saya kenapa kandungan unsur hara di tanah itu bisa berubah dari hari ke hari? Kalau menurut saya bisa karena faktor alami dan karena faktor manusia. Faktor alaminya itu seperti
yang tadi dijelaskan oleh Zulfikar, bahwa bisa jadi karena hujan atau bisa juga karena aktivitas erosi atau dari aktivitas tanaman itu sendiri. Kan tanamannya setiap hari pasti akan mengambil unsur hara dari tanah. Jadi otomatis kandungan hara dari tanah itu sendiri juga akan berubah-ubah. Kemudian dari segi manusia, bisa jadi ada campur tangan manusia yang mengubah kandungan dari tanah itu. Bisa dengan penambahan pupuk atau bisa juga kegiatan-kegiatan lain yang justru mendegradasi tanah. Gitu kalau menurut saya. Selain itu, kenapa tanah itunya bisa maksudnya kandungan dari tanah dapat berubah-ubah selain dari faktor alam seperti kayak erosi, banjir dan lain sebagainya, ada juga faktor fungsional. Mungkin tanahnya difungsikan sebagai lahan pertanian yang ditanami secara terus-menerus. Jadi sehingga unsur hara yang diserap tanaman akan tersangkut saat panen. Jadi unsur haranya itu sedikit berkurang, seperti itu. Sekian dari saya. Nanti di-cut saja yang ini. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.